Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Pengesahan RUU TNI digelar dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 20 Maret 2025, di tengah berbagai sikap penolakan publik. Paripurna pengesahan RUU TNI di DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Puan memimpin sidang didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, dan Saan Mustofa. RUU TNI merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lantas apa saja perubahan dalam UU TNI tersebut? Berikut ini rincian poin perubahan UU TNI. Poin pertama, yang paling menjadi sorotan adalah perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Diberitakan Kompas.com, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian lembaga. Kementerian lembaga yang dimaksud adalah kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber dan atau Sandi Negara. Kemudian, Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian lembaga sipil tersebut. Poin kedua yakni aturan usia pensiun. Aturan pensiun ini diatur dalam pasal 53. Pada UU TNI lama, batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama adalah 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Pasal 53 ayat 3, UU TNI baru mencatat batas usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun, perwira sampai dengan pangkat kolonel adalah 58 tahun. Kemudian, perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun, dan perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Tulis pasal 53 ayat 4. Poin selanjutnya mengatur tugas pokok TNI. Terdapat tambahan poin baru dalam Undang-Undang TNI, tepatnya pasal 7 ayat 15 dan 16. Pasal ini terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya, terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.